Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di tugas presentasi saya kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kembali, yaitu tentang resume podcast kaki 5 episode 5 dan 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 24338018. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin SK dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, di episode ke-5 Nah, di sini Doris memiliki latar belakang yang dengan kondisi orang tua terbilang setelah terinspirasi dari memulai berbisnis, termasuk bisnis layanan bimbingan dan menjual bawang goreng saat kuliah. Dia bergabung dengan suatu organisasi yaitu MLM atau Multi Level Marketing. Selama 2 tahun untuk mencari mentor, dia mengikuti saran dari buku-buku. Untuk mendapatkan target 2 tahun di MLM, maka dia menetapkan suatu Doris juga memiliki aktor penting dan pembimbing pada bisnis propertinya yang bernama Muhammad Arifin. Lalu ia belajar tentang bisnis seperti pemasaran dari Tung, Desem, Warnin. Dia juga belajar dari banyak bicara di depan umum oleh Ongki Hojanto. Selama 6 tahun, perusahaan properti Doris setelah memiliki Doris berbagi pengalaman Baik, di podcast kita yang selanjutnya, yaitu pada episode 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang podcast ini menampilkan Dr. Haji Marlise, adalah seorang pengusaha dan mantan politisi yang sukses yang memperjuangkan jalannya dimulai dengan melakukan beliau awalnya ingin menjadi seorang insinyur di industri minyak, tetapi menghadapi kendala ekonomi dengan enggan bergabung dengan IKIP atau yang sekarang kita kenal dengan UNP. Merasa itu bukan jalan yang diinginkan, meskipun diterima di perusahaan asing dengan gaji tinggi, dan dia tidak bisa mengambil pekerjaan karena ikatan PNS-nya yang membuat dia menjadi seorang guru. Beliau juga menceritakan bagaimana dia menikah sebelum dia tahu di mana dia akan ditempatkan sebagai PNS. Diunggah dalam pelatihan kependidikan, peringkat pertama di antara peserta pelatihan yang lainnya. Kecewa dengan lingkungan kerjanya, dia ingin untuk bersatu kembali dengan istrinya dengan membuat keputusan, yaitu mengundurkan diri dari pekerjaan pemerintah yang telah diambilnya. Keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan orang lain, hanya mengandalkan penilaian dan imannya. Dengan tabungan yang terbatas, dia memilih perusahaan bernama CRV Flora Alneria Pratama yang menjual benih tanaman untuk memanfaatkan pengalamannya sebelumnya sebagaimana mahasiswa dan
menekankan pentingnya manajemen mempekerjakan staf untuk memperluas bisnisnya. Perusahaan yang tumbuh mendirikan cabang di banyak kota. Nah, di sini beliau juga menyoroti pentingnya percaya diri, terus belajar dan mengambil tindakan. Dia juga menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan peluang selama pandemi, beralih dari sektor medis, dan saat ini memiliki 57 tempat tes COVID-19 di seluruh Indonesia. Beliau juga memiliki perusahaan yang bernama Alinea Group of Companies yang mencakup berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, dan bahkan kolaborasi dengan Oya, industri perhotelan. Dia juga terlibat dengan peternakan ayam skala besar. Nah, dari resume dari episode 5 dan 6 yang saya jelaskan tadi, di sini saya menarik kesimpulan bahwa banyak pengusaha sukses dimulai dari nol, menghadapi berbagai tantangan sebelum meraih keberhasilan. Mereka mengandalkan ketekunan, inovasi, dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Karena ciri-ciri dari seorang pengusaha sukses, kita harus menanamkan namanya sikap pantang menyerah. Yang kedua yaitu sikap berani dalam mengambil resiko. Yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu mampu beradaptasi. Yang kelima yaitu fokus pada tujuan kita. Yang keenam yaitu disiplin dan bekerja keras supaya apa yang telah kita jalani atau kita pilih dapat berkembang dan memiliki hasil yang maksimal di saat suatu bisnis kita telah kita tekuni. Dalam suatu usaha yang kita lakukan pasti ada yang namanya tantangan, yang seperti modal kita yang terbatas, persaingan yang tinggi, kegagalan awal, dan juga kurangnya pengalaman kita dalam melakukan usaha. Namun semua itu bisa kita atasi melalui bagaimana kita mencari referensi untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Tidak hanya takut akan kegagalan, tapi juga berani mengambil risiko supaya apa yang telah kita berbuat dari awal dapat menghasilkan suatu keuntungan yang baik itu keuntungan dari segi modal kita kembali, dan juga kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi seseorang. Maka kesuksesan tidak datang hanya secara instan menurut saya, karena pengusaha sukses adalah mereka yang mampu berani mencoba, belajar dari kegagalan, dan terus berinovasi. Dan jangan takut memulai dari nol, karena setiap hal kecil pasti akan membawa kita menuju tujuan atau kesuksesan pada suatu masa depan. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.